boleh tambang bawah tanah yang lama itu terlalu dekat dengan tambang tambang bawah tanah yang mau kita buka gitu. Alasannya kenapa? Karena air. Nah, air itu kan biasanya dia bergerak ketika tambang bawah tanah itu sudah tidak digunakan, biasanya dia itu udah terpenuhi oleh air. Terus bukan hanya air juga, terus ada gas-gas yang beracun yang bisa membuat kontaminasi di geologi dan hidrologi. Nah, kondisi geologi dan hidrologi ini misalnya begini. Kalau misalnya kita jadi nanti di sistem penambangan bawah tanah itu uh, ada metode tambang bawah tanah yang disanggah oleh endapannya itu sendiri dan ada tambang bawah tanah yang perlu penyangga dari luar gitu. Nah, jadi ketika dianya strukturnya banyak, struktur geologinya banyak, itu berpengaruh terhadap geoteknya. Sama dengan di tambang bawah tanah, tambang terbuka. Ketika kita menjumpai banyak struktur geologi ada apa aja? Yuk, struktur geologi ada apa? Contohnya. Ayo dong. Salma. Izin, Bu. Salma aja lah, saya menanya Salma. Apa? Struktur geologi Salma? Struktur geologi ada struktur geologi primer, Bu, sama sekunder. Ya, apa contohnya? Sebutkan. Contoh struktur geologi primer itu kayak pada batuan beku, Bu. Terus? Menurut saya. Oke, terus? Kalau sekunder itu dia Sekunder apa? terbentuk setelah batuan yang terbentuk akibat gaya tektonik. Jenis utamanya seperti kekar, lipatan, sama sesar, Bu. Oke. Kalau kekar sama sesar bedanya apa, Salma? Kekar itu rekahan pada batuan tanpa pergeseran. Kalau sesar itu bidang rekahan. Bergerak ya? Atau tidak? Iya, Bu. Oke. Jadi ini ya, ketika kita punya daerah itu apa namanya, punya kekar gitu, kekar yang banyak, dia tidak bergerak gitu. Itu kita tidak bisa menggunakan metode penambangan yang menggunakan penyangga dari batuannya itu aja gitu. Jadi kita butuh support dari luar gitu. Kalau kita punya kekarnya banyak, tapi kalau seandainya kekarnya sedikit, terus kekuatan batuannya support gitu, bisa menyangga batuannya, itu kita bisa pakai metode penyangga dari si endapannya itu sendiri gitu. Jadi nanti kalian di mekanika batuan, terus di teknik terowongan juga, itu nanti kalian belajar perhitungannya. Jadi kita analisa dulu si batuannya ini nih, batuannya tergolong batuan yang bagaimana, terus struktur geologinya bagaimana. Terus nanti baru kita bisa menentukan, oh dia butuh support atau butuh penyangga atau tidak, begitu. Nah, terus yang ketiga ada perilaku geoteknik. Terus ada pertimbangan ekonomi, terus faktor teknologi, sama pertimbangan lingkungan. Nah, tadi kan ada yang menyebutkan biaya, Bu, gitu. Jadi inilah, jadi selain teknis, ada juga faktor yang paling penting itu adalah ekonomis gitu. Karena prinsipnya tambang itu adalah mengeluarkan biaya yang sedikit mungkin untuk mendapatkan pendapatan yang sebanyak mungkin ya. Prinsip ekonomi lah gitu. Nah, pertimbangan ekonomi itu ada, nanti istilahnya ada SR dengan COG. Bentar ya. Ini seharusnya udah disampaikan kemarin sama Fauzan. Nah, jadi ini ya, udah kelihatan PPT saya? Sudah, Ibu. Oke? Ibu. Oke. Sudah, Bu. Jadi
hal yang pertama kita tentukan itu untuk pertimbangan ekonomi itu kita harus tahu stripping ratio atau bisa disebut SR gitu. Jadi SR ini adalah perbandingan antara si overburden, sorry bentar. Bentar ya. Oke. Jadi perbandingan antara si overburden dengan biji. Jadi kalau saya bilang kalau saya bilang SR-nya 4:1 gitu untuk batu bara di PT ini misalnya gitu. Jadi itu artinya untuk mendapatkan 1 ton batu bara itu perlu pengupasan 4 ton. Sorry, bentar. 4 ton overburden. Jadi kalau misalnya saya bilang SR-nya sama dengan SR-nya adalah 4:1. Jadi 1 tonnya itu si batu bara, 4 tonnya tadi itu overburden gitu. Jadi kalau semakin SR-nya semakin, artinya kalau gini, kalau 4:1 itu sama dengan berapa? 4/1? Sama dengan 4 ya. Kalau seandainya bagusnya misalnya 2:2, jadi semakin besar si semakin kecil si SR-nya itu semakin yang diharapkan oleh si penambang gitu. Jadi kalau bisa SR-nya itu overburden yang dikupasnya tadi itu tidak terlalu banyak untuk 1 ton batu baranya gitu. Nah, terus ada istilah COG. Ini saya jadi lompat-lompat karena PPT-nya memang beda-beda. Bentar ya. Nih. Ya. Jadi untuk mempertimbangkan kita tuh mau gunain sistem penambangannya itu metode tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Yang pertama itu ada cut off grade. Jadi cut off grade ini istilah yang kita gunakan atau kita jumpai misalnya di mineral. Jadi cut off grade itu adalah kadar terendah dari suatu mineral yang mau kita ambil. Jadi kalau misalnya perusahaan punya cut off grade-nya 4. Jadi kadar yang paling rendahnya itu hanya 4. Jadi nggak boleh di bawah 4 itu gitu. Nah, terus ya, jadi kadar endapan bahan galian terendah yang masih memberikan keuntungan apabila ditambang. Terus pada rata-rata terendah dan endapan bahan galian yang masih memberikan keuntungan apabila endapan tersebut ditambang. Nah, untuk mencari cut off grade, ini ada contohnya. Jadi ada perkiraan keuntungan per ton dari penambangan dan pengolahan tembaga memiliki kadar 0,6% dengan harga jualnya 74, terus over unit cost-nya sebesar 6,8 ton. Terus ada over recovery-nya sebesar 92%. Nah, cara menghitung COG-nya itu begini. Sorry. Nah, ya, cara menghitungnya. Jadi, pertama itu kita tentu rumusnya ini. Kadar dikali recovery, dikali harga jual, baru dikali 2.000. Tinggal masukin nih semuanya. Ini saya ngajarinnya cepet ya, karena harusnya kalian sudah dapat. Nanti kalau misalnya kalian nggak paham, besok saya jelasin lagi. Jadi masukin aja kadarnya berapa, recovery-nya berapa, terus harga jualnya berapa, terus nanti dapatlah nilainya. Nah, keuntungannya tadi itu dikurang antara nilai dengan biayanya, dapatlah segini. Itu ya cara pertama. Terus ada cara kedua juga. Cara kedua ini lebih simpel. Jadi cut off grade itu biaya dibagi dengan harga jual dikali recovery. Dapatlah nih cut off grade-nya sebesar ini, 0,5%. Gitu. Terus selanjutnya, nih, ini yang paling penting. Nah, ini sebelum ini. Jadi, ketika kita, di suatu perusahaan itu, pitnya 1, tapi belum tentu kadar itu punya
yang persenannya sama, ya kadarnya yang sama, itu belum tentu gitu. Jadi misalnya ini ada tambang 1, ada tambang 2, ada tambang 3. Dia punya grade yang beda-beda, terus cara untuk menentukan, oh berapa sih perusahaan ini punya kadarnya, nah ini bisa digunakan dengan rumus ini. Jadi si A, kadar A dikali jumlah tonnya, misalnya di titik yang pertama di daerah A, itu punya kadar sebesar A kecil. Terus berapa jumlah tonnya? Si B-nya. Terus di titik yang si B itu ada kadarnya si C kecil. Terus berapa jumlah tonnya? Berapa tonase si mineral tadi? Terus ada juga di daerah C misalnya. Di daerah C dengan kadarnya E. Terus dikali dengan jumlah totalnya si mineral tadi. Baru nanti dibagi dengan si jumlah totalnya. Itulah kadar rata-rata dari si suatu kadar rata dari mineral di titik itu. Jadi di perusahaan tadi itu tiga daerah. Nah itu nggak bisa kita punya kadar yang sama-sama. Jadi cara menentukan kadarnya untuk menentukan COG-nya tadi perhitungannya bisa menggunakan rumus ini. Terus, nah ini, ketika kita mau menentukan, oh ini mau pakai tambang terbuka atau tambang bawah tanah, biasanya dari segi pertimbangan ekonomi itu kita biasanya menentukan BSR, break-even stripping ratio. Cara menghitungnya, ini bisa kalian lihat rumusnya, biaya tambang bawah tanah per ton biji dikurang biaya tambang terbuka per ton biji dibagi per garden. Nah, kenapa tadi saya bilang SR-nya harus dilihat perbandingan antara overburden dengan si batu bara. Nah itu karena berpengaruh dengan BSR-nya tadi. Tuh. Jadi untuk BSR yang dikatakan menguntungkan jika besar dari 1. Jadi kalau jika besar dari 1 itu sebaiknya kita menggunakan tambang terbuka. Tapi kalau BSR-nya kurang dari 1, itu dikatakan rugi untuk tambang dalam. Jadi rumusnya itu kalian bisa nih, ini ada contoh soalnya nanti saya kasih aja. Jadi ada biayanya sekian untuk tambang bawah tanah, terus tambang terbukanya sekian, terus untuk ongkos penumpasan overburden-nya sekian. Nah, nih. Jadi dari perhitungan ini diperoleh nih BSR-nya 4,57, artinya besar dari 1. Jadi yang dapat ditambang dengan menggunakan tambang terbuka dengan menguntungkan. Jadi dia lebih menguntungkan menggunakan tambang terbuka karena BSR-nya tadi besar dari 1. Kalau dianya kurang dari 1 ya lebih baik menggunakan tambang bawah tanah, begitu. Oke, ini juga ada BSR. Jadi BSR-nya ada beberapa rumus. Ini rumus kedua, kalian bisa baca nanti. Nah, jadi dari sinilah kita menentukan nih apakah si sistem penambangan kita mau menggunakan tambang bawah tanah atau tambang terbuka, begitu. Nah, nanti kalau kita sudah tahu misalnya ini tambang terbuka, jadi tambang terbuka itu ada beberapa metode. Bentar. Ini saya pasti ngejarnya kecepatan ya. Iya, iya. Oke. Oke, saya coba pelan-pelan dulu. Lumayan, Bu. Jadi, ya lumayan ya. Ya udah nanti yang BSR itu sama BSR sama SR itu nanti saya jelasin lagi minggu depan lah. Pas ketemu pas offline mungkin kalian lebih jelas dibandingkan online ya. Jadi pertemuan saya ini untuk habis UTS ini hanya 3 pertemuan, karena saya itu sebenarnya megang cuman untuk kelas C. Tapi biar kalian tapi saya sama Pak Fauzan udah sepakat biar
ilmu yang kalian dapat antara kelas A dengan kelas B, kelas C itu sama. Jadi Pak Fauzan dengan saya memutuskan untuk nanti saya masuk 3 pertemuan. Nah, selanjutnya saya kurang tahu juga nanti selanjutnya apakah dipegang Pak Fauzan atau dipegang dosen lainnya, saya kurang tahu. Nanti kalian tinggal konfirmasi aja ke Pak Fauzan. Nah, jadi untuk 3 pertemuan ini sesuai dengan RPS itu saya hanya menjelaskan tentang sistem tambang terbuka dengan sistem tambang bawah tanah. Nah, tapi karena tadi malam saya tanya sama ini, kalian udah tahu nggak tentang BSR perhitungannya? Nggak tahu Bu, gitu. Oh yaudah. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang BSR. Nah, jadi BSR itu adalah pertimbangan secara ekonomis. Jadi pertimbangan untuk menentukan apakah kita mau menggunakan tambang bawah tanah dengan tambang terbuka. Yang pertama kita tahu itu ada faktornya, ada faktor teknis sama faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis tadi itu mencakup ada SR, terus ada COG, terus ada si BSR. Nah, dari BSR itulah kita bisa menentukan apakah ini menggunakan tambang terbuka atau menggunakan tambang bawah tanah. Itu secara teori. Terus nanti kalau kalian belajar lagi, lebih dalam lagi, lebih meningkat lagi, mungkin di pengantar teknik pertambangan kalian tidak belajar. Nanti untuk menentukan sistem penambangan di sistem penambangan di bawah tanah itu kita juga bisa menentukannya pakai apakah dianya pakai penyangga atau dia disanggah sendiri dengan si batuannya itu. Penyangga itu bisa kita pelajari nanti di mekanika batuan atau teknik terowongan. Nah, jadi secara garis besar metode penambangan itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu tambang terbuka, tambang bawah tanah, dengan tambang air. Nah, terus untuk tambang terbuka, ya intinya tambang terbuka itu adalah kegiatan atau aktivitas tambangan yang dilakukan di atas dan relatif dekat dengan permukaan bumi. Terus tuh dianya juga berhubungan langsung dengan udara, kontak langsung dengan udara. Terus ada tambang dalam. Nah, tambang dalam ini adalah kegiatan atau aktivitas penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi. Tempat kerjanya tidak langsung berhubungan atau kontak langsung dengan udara di luar ya. Nah, itu perbedaannya. Terus ada juga tambang bawah air. Intinya tambang bawah air ini adalah penggaliannya itu di bawah permukaan air. Terus itu apa ya? Ya kalau kalian orang Bangka itu udah pasti tahu lah istilah tambang bawah air ini biasa seperti kayak kapal keruk. Nah, itu adalah contoh dari tambang bawah air. Kemarin kalian sudah tulis aja ya untuk tambang terbuka. Kalian dikasih tugas Pak Fauzan apa aja? Layout, Bu. Layout. Layoutnya gimana? Layoutnya apa aja? Sesuai komoditas, Bu. Berbeda-beda dibuat layoutnya. Oh, oke. Jadi misalnya si Indra, tadi Indra yang ngomong ya? Iya, Bu. Ya, Indra dapatnya apa Indra? Kita nentuin sendiri, Bu. Jadi layoutnya itu misalkan batu bara, nikel, dan lainnya komoditasnya. Terus habis itu? Pitnya bentuknya apa? Open pit atau apa? Oh, itu ya kalian yang menentukan sendiri? Iya, Bu. Suruh lihat. Oke. Indra, kamu apa? Saya komunitasnya ada batu bara. Oh, batu bara. Metodenya? Metodenya benar? Open pit, Bu. Open pit. Ada yang ini? Timah? Timah apa? Metodenya? Ada timah, Bu. Timah apa metodenya yang buat kemarin tugasnya? Metodenya apa kalau timah?
Sepertinya nggak ada yang ambil komoditas timah, Bu. Jadi kebanyakan apa? Yang saya lihat dari teman-teman paling batu bara, emas, nikel, sama untuk kuarinya marmer, Bu. Nikel pakai apa kali ya metodenya? Open cast. Ada yang open cast, Bu. Open cast. Jadi kalian udah tahu dong apa bedanya open pit dengan open cast? Apa bedanya? Open cast itu lebih kayak apa ya? Ngerucut ke atas, Bu. Mengerucut ke atas. Aduh, apa ya? Bentuknya jadi apa? Kayak tumpeng. Iya, Bu, kayak gitu. Kalau open pit? Oh, awal dari penambangannya itu dari puncaknya, Bu. Puncaknya. Ya, kalau open pit itu lebih mendalam, ke dalam buat perkembangan penambangannya, Bu. Di Indonesia ada open cut. Open cast. Iya, open cast. Sepertinya saya nggak tahu sih, Bu. Kayaknya nggak ada deh, Bu. Tapi saya tahu, Bu. Oke, yang lainnya ada yang tadi apa? Nikel ya? Nikel tadi si open pit ya? Kalau ini emas? Emas apa kalian ambilnya? Tipe apa metodenya? Izin menjawab, Bu. Kalau emas kita pakai ini, Bu, kebanyakan aluvial, Bu. Aluvial? Iya. Mungkin hydraulic mining, Bu. Oh, gitu. Iya. Okay. Jadi kalian udah belajar ini ya? Belajar apa sih? Ganesha bahan galian? Lagi belajar? Oh, belum, Bu. Semester ini belum ada GBG, belum, Bu. Oke. Yaudah, oke. Jadi untuk ini, jadi menurut si Hartman ada tambang terbuka itu ada 2, ada tambang terbuka dengan tambang bawah tanah. Terus yang untuk tambang terbukanya, ini ada yang secara mekanis, ada yang secara non-mekanis. Terus untuk tambang bawah tanahnya tadi ada yang disanggah, ada yang tidak disanggah, atau ada juga yang ambrukan. Ini untuk pengklasifikasian menurut Hartman. Nah, yang mau kita pelajari itu yang tambang terbukanya aja dulu ya. Jadi, untuk tambang terbuka, tuh yang ini mungkin kalian bisa baca lah. Nih ya, jadi untuk tambang terbuka itu, faktornya itu ada tadi kekuatan biji, bentuk endapan, kemiringan. Jadi, hal inilah yang mempengaruhi penentuan metode yang akan kita gunakan. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Jadi seperti ini, emas tadi itu nanti kalian belajar di Ganesha bahan galian. Jenis endapan emas itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang emas placer, ada yang emas tipenya porfiri, ada juga yang tipenya fen. Jadi dari 3 jenis endapan tadi, itu metode yang kita gunakan juga bisa berbeda-beda, nggak bisa sama, walaupun dia komoditasnya emas. Jadi kalau kalian disuruh buat tugas, komoditasnya apa? Komoditasnya emas. Emasnya tipe apa endapannya? Kalian harus cari tahu. Jadi nggak bisa emas itu, oh emas kebanyakan open pit, ya udah open pit gitu, nggak bisa. Jadi kalian harus tahu dulu emasnya tuh tipe endapannya bagaimana, gitu. Nah, jadi ini kalian bisa lihat, untuk tipe endapan yang sebarang tabular lebih disukai nih untuk open pit. Jadi kalau misalnya kita punya emas dengan tipe endapan fen, tuh urat bentuknya, urat. Nah, itu biasanya banyak menggunakan open pit. Terus ada juga yang tipe endapannya porfiri. Nah, kalau itu porfiri itu juga lebih ke open pit, gitu. Terus selanjutnya ada juga open cast. Nah, kalau open cast ini biasanya endapan yang bentuknya laterit.
gitu. Jadi kalian nggak bisa tadi bilang, "Mas, saya ngambilnya yang aluvial Bu, metodenya." Oh, kalian ngambilnya yang aluvial atas dasar apa gitu. Komoditas kalian apa? Komoditas kalian memang emas gitu, tapi endapannya apa? Mungkin kalau nanti kalian kemarin pas buat ternyata salah, tuh kalian koreksinya endapannya kalian nggak tahu tuh pasti, cuman emas aja gitu. Tapi ternyata emas itu punya tipe endapan yang berbeda-beda. Nah, tipe endapan yang berbeda-beda tadi itu menentukan metode sistem penambangan terbukanya itu baiknya pakai metode apa gitu. Ini ada tambang terbuka. Ini saya materinya kata-kata aja nih. Nah, nih ya. Jadi di Indonesia itu tipe-tipe endapan itu ada berbagai. Yang pertama ada tipe fine. Jadi tipe fine itu ada tipe urat bentuknya. Jadi kalau emas itu ada tipe fine. Jadi untuk tipe fine ini kalian bisa temui di tambang Pongkor pertama, terus ada Halmahera. Nah itu tambang terbukanya itu tambang emasnya itu bentuknya itu tipe endapannya vein. Terus ada ini porfiri. Nah kalau untuk porfiri itu bentuknya jebakannya begini ya. Kalau si vein itu lebih seperti tegak lurus. Nah, kalau porfiri itu lebih mencekung. Nah, biasanya kalau untuk tipe porfiri ini biasanya kita menggunakan sistem penambangan open pit. Nah, contoh perusahaannya kalian bisa lihat itu ada di kalau kalian orang Banyuwangi itu ada punyanya Merdeka Copper Gold, si PT BSI. Nah, itu tipe emasnya itu porfiri. Terus di Martabe. Martabe itu di Medan ya. Nah, itu Medan. Itu juga tipenya porfiri. Terus si punyanya Freeport. Nah, itu juga tambang terbukanya itu tipenya porfiri. Terus untuk laterit. Nah, laterit ini yang tadi nikel. Jadi untuk tipe nikel ini itu kalian bisa lihat di daerah Sulawesi itu ada tipe nikel yang tipenya laterit. Terus ada bauksit. Bauksit itu juga bisa tipenya laterit. Terus ada di daerah Bangka Belitung itu kalau nggak salah daerah Pemali itu juga diambilnya endapan kasiterit. Nah, itu bentuk tipenya tuh laterit. Terus batu gamping. Nah, batu gamping ini lebih ke kuari tadi. Terus ada tipe placer. Nah, tipe placer ini tuh adalah pelapukan yang tererosi terus terendapkan biasanya di dekat-dekat sungai, dekat-dekat pantai itu. Nah, itu tipe placer. Nah, jadi nggak seluruh emas itu bentuknya itu satu. Jadi kalau ini misalnya tadi placer ini emasnya emas placer. Kalau kalian menggunakan tadi kalian pakai ya metodenya aluvial kalau nggak salah yang kalian bilang. Tuh masuk akal kalau ianya pakai placer, pakai yang aluvial. Tapi kalau seandainya tadi kalau kalian pakai metodenya aluvial tapi komoditasnya emas tapi tipe endapannya vein ya nggak masuk akal. Nah, jadi tidak hanya komoditas yang harus kalian tahu, tapi tipe endapan dari komoditas tadi. Nah, terus jenis batu bara. Ini kalau kalian lihat batu bara ini nggak selalunya dianya bentuknya horizontal. Ada yang bentuknya miring, ada yang bentuknya tegak lurus. Nah, kalau di daerah mana ya? Lupa. Daerah perusahaan Kideko. Nah, itu Kideko itu punya si batu bara yang relatif tegak lurus. Gitu. Jadi
sekali lagi saya tekankan ketika kalian menentukan, pertama ketika menentukan, kita mau pakai metode penambangan apa, itu selain komoditasnya, tipe endapan juga kita harus tahu. Karena itu yang menentukan juga metode penambangan kita tuh mau pakainya yang mana, begitu. Nah, terus untuk keuntungan dan kerugian dari tambang terbuka, yang pertama keuntungannya, ongkos operasi penambangannya lebih murah dibandingkan tambang bawah tanah. Kenapa demikian? Karena di tambang bawah tanah itu biasanya banyak yang harus dikeluarkan. Pertama, bisa ventilasi. Ada banyak tuh ventilasi, blowernya berapa, sekian. Terus yang kedua, alat-alat juga nggak bisa alat-alat sembarangan, harus alat-alat yang safety karena pekerjaan di tambang bawah tanah itu lebih sulit dibandingkan tambang terbuka. Terus dari segi ini lampu juga penerangan, terus dari segi penyangga, kalau dia butuh penyangga, kalau tambang terbuka kan nggak perlu ada penyangga, gitu. Terus yang kedua itu pengamatan dan pengawasan lebih mudah. Jadi kalau kita mau jadi pengawas foreman, kalau istilah si pengawas itu namanya foreman di perusahaan itu. Itu kita nggak perlu harus datang ke tempat itu, jadi kita bisa lihat dari jauh aja, oh kelihatan alat itu lagi kerja, oh ekskavator itu lagi kerja. Tapi kalau di tambang bawah tanah, ya terbatas. Karena ukuran dimensi dari luasan atau dimensi dari si tambang bawah tanah itu ya relatif sesuai dengan safety-nya seberapa, terus ukuran yang baik seberapa, intinya begitu. Terus ya ada yang ketiga yaitu kondisi kerja yang lebih baik, ya karena tadi kita kontak langsung dengan udara, jadi kalau misalnya ada gas-gas yang misalnya dihasilkan dari proses peledakan, kita pakai peledakan, ya udah dianya bisa membaur di udara langsung, jadi kita bisa menghirup udara yang segar. Tapi beda lagi kalau seandainya tambang bawah tanah kita menggunakan tambang peledakan, itu juga pasti otomatis banyak gas-gas yang bisa kita hirup. Jadi bukan hanya oksigen saja yang kita hirup, tapi gas-gas beracun pun juga bisa kita hirup. Terus yang keempat ada alat mekanisnya berukuran lebih besar. Jadi karena tadi ya sistem tambang terbuka ini kan adalah mengupas overburden. Ada yang dikupas. Jadi alat-alatnya tadi itu relatif lebih besar dibandingkan tambang bawah tanah. Kalau tambang bawah tanah pasti hal yang pertama kita cari untuk alat mekanis itu ukurannya dari lubang bukaan. Jadi untuk menentukan lubang bukaan seberapa tingginya, lebarnya, itu kita harus tahu dulu alat mekanis yang mau kita gunakan itu berapa lebar dengan tingginya. Jadi patokan si bukaan terowongan, lubang bukaan tambang bawah tanah itu tergantung dengan alat mekanis yang terbesar yang akan kita gunakan. Itu bedanya tambang terbuka dengan tambang bawah tanah. Terus yang kelima, mining recovery-nya rata-rata lebih besar. Terus keenam, pemakaian bahan peledaknya dapat lebih efisien. Terus yang ketujuh, relatif lebih aman. Ya karena tadi ya kalau tambang bawah tanah itu kan bahayanya itu nggak dari satu titik gitu. Tapi kalau tambang terbuka kan biasanya dari satu titik saja. Tapi kalau tambang bawah tanah itu dari semua titik tuh berpotensi berbahaya. Terus untuk kerugiannya dipengaruhi langsung oleh cuaca. Kenapa dipengaruhi langsung dengan cuaca? Jadi ketika cuacanya tadi hujan atau badai gitu, hujan aja lah, hujan, otomatis tambangnya tadi itu otomatis
ini kan terhenti. Jadi operasinya terhenti, semuanya terhenti, yang mau peledakan jadi nggak jadi peledakan karena hujan. Terus tuh apa ya? Pemakaian bahan peledaknya juga tergantung ini ya. Kalau saya katakan lebih efisien, nggak terlalu lebih efisien karena pemakaian bahan peledak ini, penggunaan bahan peledak, jenis-jenis bahan peledak itu tergantung dari cuaca di suatu daerah. Contohnya di apa ya? Di daerah Bangka Belitung, terus saya pernah penelitian ngambil TA saya di sana tentang peledakan. Ternyata apa ya? Petir di Bangka Belitung itu apa ya? Pokoknya ganas-ganas lah intinya gitu. Jadi mereka itu nggak bisa menggunakan bahan apa jenis detonator yang elektrik, karena kalau elektrik itu kan lebih murah pertama, tapi karena dianya elektrik tadi itu dianya kalau kena kejut aja dianya meledak gitu, jadi dia tidak aman kalau digunakan di daerah Bangka itu. Jadi lebih baik menggunakan non elektriknya. Jadi kalau misalnya bahan peledaknya lebih efisien menurut saya ya tergantung cuacanya si tambang terbukanya itu bagaimana gitu. Terus yang kedua adalah penggalian terbatas, dipengaruhi oleh stripping rasio tadi. Terus yang ketiga yaitu sulit membuang tanah penutup atau overburden. Nah, jadi PR dari tambang terbuka ini, kita kan mengupas overburden. Kalau kita menggunakan open pit, itu overburden-nya harus ditumpuk di suatu tempat yang luasannya besar, karena overburden-nya tadi besar. Tadi kayak saya beri contoh, SR-nya 4:1. 4-nya aja overburden-nya, 4 tonnya. Jadi kalau kita mau mengambil berjuta-juta ton batu bara, berapa overburden-nya gitu kan. Jadi kita butuh luasan yang besar untuk membuang atau menutup si overburden. Beda halnya kalau misalnya open cast. Open cast itu tadi kan kalian bilang intinya itu dianya kayak tumpeng. Tapi kalau intinya dari open cast itu dianya selain itu dia itu overburden-nya itu langsung digunakan untuk proses reklamasi. Jadi dia nggak langsung nggak ditumpuk di satu tempat dulu, baru nanti untuk reklamasi, enggak. Jadi dia berbarengan. Kalian mengambil batu baranya, overburden-nya langsung digunakan untuk menutup si main out-nya. Jadi main out itu adalah area tambang yang sudah tidak ditambang. Jadi kan kalian nambang nih, yang area pertama itu pasti misalnya udah tidak ekonomis lagi, sudah tidak ada batu baranya lagi. Nah, nanti yang daerah A inilah dari daerah B, overburden dari daerah B itulah yang ditimbun ke daerah A. Terus yang keempat ada pencemaran lingkungan yang relatif tinggi. Nah, tadi ya, banyak masalahnya kalau kita menggunakan tambang terbuka. Tambang terbuka, kalau kita misalnya pakai peledakan, pertama, ada gas beracun yang dihasilkan dari peledakan. Nah, itu berbahaya untuk kita hirup. Ya mungkin kalau itu dari sedikit rendah dibandingkan tambang bawah tanah, tapi tetap saja relatif berbahaya untuk kesehatan kita. Terus untuk lingkungan lagi, misalnya kalau kita buat tambang untuk tambang terbuka batu bara, itu kan ada air asam tambang. Nah, air asam tambang itu tidak bisa langsung kita alirkan ke sungai terdekat, nggak bisa. Terusnya limbah yang kita gunakan dari tambang terbuka itu tidak bisa langsung kita buang ke sungai. Nah, itulah kontaminasi dari si tadi itu relatif lebih tinggi. Terus faktor lingkungan juga, pencemaran lingkungan tuh bukan hanya dari limbah saja ya atau gas, tapi misalnya faktornya
faktor pencemarannya itu atau faktor buruknya itu misalnya dari peledakan. Peledakan itu ada ini ya, fly rock. Fly rock itu batu yang terbang itu loh. Ketika dianya peledakan, meledak, nanti ada batu yang terbang. Biasanya batunya kecil, enggak juga kecil sih, besar-besar juga ada. Nah, itu berbahaya tuh untuk manusia, tidak hanya manusia saja, tapi bangunan-bangunan di sekitar. Itu juga berbahaya. Terus ada juga getaran. Nah, getarannya itu kalau misalnya ada bangunan yang tidak kokoh, ya kalau ada getaran, digoyang terus karena peledakan tadi, otomatis kan ada retakan-retakan di dinding-dinding si bangunan tadi. Jadi faktor pencemaran lingkungan itu bukan hanya dari udara atau dari air, tapi ya faktor-faktor lainnya juga banyak. Oke. Jadi ada yang jadi untuk metode tambang itu ada yang menggunakan ekstraksi dengan mekanis, ada juga yang menggunakan ekstraksi dengan air. Nah, untuk ekstraksi mekanis tuh bisa menggunakan backhoe, terus tuh shovel gitu, atau BWE. Kalau kalian dengar BWE di Bukit Tam kita punya itu. Terus ya banyak lah alat-alat mekanis. Mungkin nanti kalian belajar di semester 4 ya, PTN. Terus tambang terbuka dengan ekstraksi menggunakan air. Jadi untuk menggunakan ekstraksi menggunakan air itu, jadi caranya kita itu menggunakan air, tidak menggunakan alat-alat mekanis. Jadi biasanya untuk tambang-tambang semprot, ada juga kok tambang batu bara yang menggunakan water jet. Jadi dia batu baranya dengan menggunakan air. Tapi kalau di Indonesia kayaknya banyak di luar gitu. Jadi kalau untuk ekstraksi air ini biasanya tuh lebih ke tipe placer ya, aluvial. Kalau untuk kayak porfiri, kayaknya tidak memungkinkan. Kalau endapan emas porfiri atau fen, urat, itu kayaknya tidak memungkinkan kalau untuk menggunakan ekstraksi air atau menggunakan air untuk untuk tambang terbukanya. Jadi pengklasifikasian tambang terbuka ini banyak. Ada beberapa orang yang mengatakan tambang terbuka ini dibagi menjadi ini berdasarkan ini gitu. Tapi pada intinya tambang terbuka itu ya intinya itu aja sih sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang mengklasifikasinya berbeda gitu. Yang pertama ada Kaswit. Jadi Kaswit itu membaginya menjadi 3, placer mining, open pit, sama glory hole. Terus ada Lewis. Nah, kalau Lewis lebih mudah lagi, placer sama open cut. Terus ada Hartman yang tadi. Jadi Hartman tadi itu membagi 2 metode untuk ekstraksinya. Bisa menggunakan alat mekanis, jadi bisa menggunakan alat seperti shovel, ekskavator gitu. Terus yang kedua ada tambang terbuka menggunakan ekstraksi menggunakan air. Nah, untuk mekanisnya itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada open pit, quarry, open cast, sama auger mining. Intinya kalian itu cara mudahnya itu kalian harus tahu bedanya apa sih gitu. Intinya bedanya ini dengan ini gitu. Jadi kalau udah tahu bedanya kalian nggak perlu ngapalin, oh menurut Hartman tuh metode tambang terbuka dibagi ini, nggak perlu. Jadi biasanya orang itu di lapangan kita nggak ditanya open pit metode apa sistem penambangan metode tambang terbuka, metodenya open pit itu menurut siapa, itu nggak ada kayak gitu. Jadi open pit itu baiknya digunakan untuk endapan apa, komoditas apa gitu. Pertanyaan biasanya di perusahaan begitu. Ini ada juga ya untuk ya Hartman, jadi untuk ekstraksi air kalau yang mekanis tadi dibaginya 4,
Kalau yang untuk air itu dia dibagi menjadi 2, ada yang placer mining sama solution mining. Oke, terus menurut Partanto, jadi Partanto juga mengatakan bahwa tambang terbuka itu dibagi menjadi 4. Ada open pit, strip mine, sama quarry ada alluvial mine. Ya, kalau kalian lihat, ya intinya sama aja. Di sini ada quarry, ada open pit, ada juga dianya alluvial mine, termasuk ini placer mining contohnya. Terus nih alluvial mine nih, ya lebih ke placer mining kan gitu. Jadi intinya pengklasifikasian banyak, tapi sama lah metodenya gitu. Terus nih ada open pit. Jadi open pit itu bentuknya yang terbalik intinya. Terus untuk open pit ini di Indonesia ada contoh-contoh perusahaannya tadi, ini di Freeport, ada di Aman Mineral ini, kalau kalian lihat, ya nggak bisa diputer. Yang sebelah sini itu tuh punya Merdeka Copper Gold, PT BSI. Kalau kalian berkesempatan TA di sana, oke nih buat kalian yang hobi jalan-jalan, karena daerah ini kan Banyuwangi itu kan sudah daerah ujungnya Pulau Jawa ya, perbatasan antara ujungnya Pulau Jawa terus lautan habis itu. Jadi kalau mau jalan-jalan ini bagus ini karena di PT BS ini selain ada tambang terbuka, ada tambang bawah tanahnya. Jadi tambang bawah tanahnya baru mau di launching sama PT BSI. Nggak tahu sih kalau sekarang udah di launching atau bagaimana, saya kurang tahu. Pas saya di sana tesis tahun 2021 nggak salah itu mereka lagi konstruksi untuk tambang bawah tanahnya. Nah ini tipenya porfiri, terus ada martabe juga di Medan. Jadi untuk tipe-tipe open pit ya bentuknya kurang lebih begini. Jadi endapannya ya mudahnya seperti corong yang terbalik. Seperti corong ya, corong. Iya corong. Kalau tadi ya, tuh kelihatan kan ada pantainya cantik nih. Ini apa namanya pitnya. Jadi pitnya ini saya dapat pitnya itu bukan pit yang kayaknya baru mau ditambang pitnya ini. Jadi pitnya banyak karena saya cuman jalan-jalan saja. Karena saya tuh kalau ditambang itu kita nggak bisa sembarangan mau pergi jalan-jalan di tambangnya itu. Jadi kalau misalnya kita tentang TA-nya, penelitiannya tentang stockpile, ya udah di stockpile aja kita, nggak bisa main ke pit-pit gitu. Karena itu dilarang gitu. Kecuali kalau misalnya kita ngambilnya tentang peledakan, otomatis kita mainnya di pit. Tapi kalau kita tentang peledakan mainnya di pit, nggak mungkin kita ke stockpile atau ke pabrik pengolahan gitu. Kalau kita misalnya ambil tentang pengolahan, itu nggak mungkin juga kita ke stockpile atau ke pit gitu. Jadi ada susah lah kalau kita mau bisa, tapi izinnya susah kalau kita mau turun ke pit. Jadi kalau kalian dipikirkan lah dari sekarang gitu, kalian mau ngambilnya di mana, di pitnya atau di pengolahannya atau di mananya gitu. Karena tempatnya juga relatif jauh, kecuali apa ya, apalagi kalau misalnya tidak ada transportasinya itu lebih ribet lagi. Kalau kalian mau lihat-lihat. Nah, ini open cast. Nah, kalau open cast itu sebenarnya sama dengan open pit. Tapi kalau open pit itu kan relatif apa ya, kita menggalinya ke bawah. Tapi kalau open cast itu tergantung si letak atau letak posisi dari bahan galiannya. Nah, terus hal yang perlu dikunci dari open cast atau open cut itu, kalau si open pit itu overburden-nya ditumpuk di suatu tempat, terus ditumpuk dulu, nanti kalau ada mau reklamasi diangkut lagi.
ke tempat yang reklamasi. Tapi kalau open cast atau open cut, sistem penambangannya, ini di sebelah sini ada BWE, kalau kalian lihat. Terus, nah inilah dia menggali overburden, dia menggali batu baranya. Terus nanti di sini ada belt conveyor. Nah, nanti si di rangkaian BWE ini, nanti kalau kalian belajar di PTM, itu nanti ada yang memisahkan antara batu baranya dengan si overburden. Kan kalau kita gali nih, nah itu bisa ya ada alat pemisahnya lah antara overburden dengan si batu bara. Nah, overburdennya langsung tertransport menggunakan belt conveyor-nya, langsung diterima di ujungnya ini ada speeder. Speeder ini yang untuk menghamparkan si tanah overburden-nya tadi. Ya udah, langsung nih reklamasi di sini. Jadi reklamasi itu bukan di tahapan akhir. Kalau kalian tahapan penambangan tuh banyak kan, yang paling bawah itu biasanya reklamasi. Enggak, kalau di open cast langsung. Ketika kita coal getting, ngambil batu bara, atau kita ngambil mineral emas, ya udah kita bareng langsung dengan proses reklamasi. Jadi kunci dari open cast yang pertama, dianya itu lebih ke bentuknya, open cast itu lebih ke endapannya itu di mana. Terus yang kedua, dia langsung proses overburden-nya langsung dihamparkan ke bagian main out atau area tambang yang sudah diambil mineralnya atau diambil batu baranya untuk ditimbun langsung. Jadi kayak ada lubangnya tadi langsung ditimbun. Itulah bedanya open cast dengan open pit. Nah, terus untuk open cast atau open cut itu biasanya jenis dari tipe endapannya itu bisa tipe endapan laterite. Jadi kalau untuk laterite biasanya bisa menggunakan open cast atau open cut. Nah, open cast itu juga di Indonesia juga tidak ada, adanya di Jerman kalau nggak salah, atau di luar lah. Kalau di Indonesia sepertinya belum ada. Tapi kalau dipikir-pikir, ini lebih efisien. Karena ketika kita masalahnya perusahaan itu, mereka itu kadang-kadang perusahaan yang nakal itu tidak mau reklamasi. Jadi area tambang itu ya udah terbuka aja begitu. Nggak ada reklamasi, ya udah dibiarkan aja begitu aja lubang begitu. Nah, tapi kalau open cast ini kan reklamasinya ya udah langsung berjalan. Jadi otomatis reklamasinya berjalan. Beda dengan open pit. Kalau open pit masih ada kemungkinan tidak dilakukan reklamasi gitu. Nah, jadi untuk open cast ini juga pastinya ya, kalau dipikir-pikir, dia nggak punya area untuk menumpuk overburden-nya yang sebanyak itu. Beda dengan open pit. Kalau open pit, pasti dia punya area untuk menumpuk overburden, makanya dia ditumpuk di suatu tempat. Tapi kalau open cut, kan dia dibuang langsung ke lubang tambang yang sudah diambil bahan galiannya. Ya, jadi otomatis dia nggak punya tempat untuk menampung si overburden. Nah, terus ada tambang terbuka strip mine. Nah, untuk strip mine itu jenis-jenisnya ada 4. Untuk 1, 2, 3 itu strip mine ini lebih ke tambang batu bara. Nah, tambang batu bara tadi kan batu bara itu endapannya ada yang horizontal, ada yang tegak lurus, ada yang miring gitu. Nah, untuk yang 1, 2, 3 itu biasanya untuk jenis batu bara yang lebih relatif datar atau horizontal. Terus yang keempat ini dianya lebih ke lapisan miring atau lapisan tebal. Nah, untuk tugas, saya minta tolong kalian cari bedanya antara 1, 2, 3, 4. Ini. Ya, metodenya apa? Bedanya contour mining dengan area mining method itu apa bedanya? Silakan kalian buat tugas. Tugasnya tulis tangan ya. Minggu depan dikumpul.
Oke, terus nih untuk strip mine. Strip mine ya itu tambang untuk komoditas batubara. Biasanya kalau kita ngomongin batubara ya lebih metode penambangannya strip mine gitu. Contoh perusahaan batubara di Indonesia ada apa aja? Sebagai anak tambang tahu lah kalian. Bukit Asam, Bu. Bukit Asam, oke. Pama, Apa? Antam, Pama, Pama Persada, Bu. Oke, terus Buma, Adaro, Bu. Adaro, oke. Terus ada lagi BSS, Bu. BSS. Oke. Kaltim Primakol, Bu. Wow, iya oke. Udah pada tahu lah ya. Oke. Terus ada tambang kuari. Ya, kalau tambang kuari ini lebih ke apa ya? Jadi kalau kalian belajar tuh tentang perundang-undangan itu ada dianya membahas tentang bahan galian C. Ada tuh bahan galian dibagi A, B, C. Nah, C-nya itu adalah tipe-tipe kuari ini. Lebih ke industri. Contohnya, jadi untuk tambang terbuka kuari ini itu ada 2 jenis. Ada yang bentuknya broken atau pecahan-pecahan begini, ada yang bentuknya dimension. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan tambang kuarinya itu lebih ke broken, lebih pecahan-pecahan begini. Nah, apa yang menyebabkan itu biasanya ya kenapa tambang marmer di Indonesia nggak bentuknya dimension aja kayak di luar, Bu? Kenapa harus bentuknya pecahan-pecahan gini? Katanya itu corak di Indonesia, marmer di Indonesia itu coraknya kurang bagus pertama. Terus kedua, buyer-nya nggak ada, yang beli itu nggak ada. Jadi lebih menguntungkan si marmernya tadi itu ya untuk pengerasan jalan dipecah-pecah gitu. Nah, ini gambar ini adalah salah satu tempat perusahaan kalau kalian orang Bangka ini di daerah Sungai Liat, nama perusahaannya ABI. Apa ya namanya? Aditya Buana Inter namanya. Nah, ini yang diambilnya ini itu adalah si granit. Nah, jadi granitnya ini diledakkan, terus nanti diolahlah yang besar-besar, yang hasil peledakan yang besar-besar banget, nggak bisa masuk ke crusher pengolahan itu dijual untuk penahan air di pantai. Terus yang apa namanya, yang sedang-sedang begini ya mungkin untuk bangunan, fondasi bangunan bisa. Terus yang sedikit kecil-kecil bisa untuk menimbun jalan gitu. Jadi banyaklah manfaatnya untuk tambang granit. Nah, bisa dilihat juga kalau tambang granit itu apa ya? Bentuknya juga apa ya? Nggak karuan gitu. Bentuknya tidak secantik seperti open pit. Jadi lebih tidak tertata lah gitu kalau untuk tambang kuari. Tambang kuari ini juga biasanya juga apa ya? Relatif apa ya? Dikategorikan perusahaan yang kecil lah, skala kecil gitu. Untuk PT Granit yang paling besar aja di Indonesia itu ada di Karimun, nggak tahu sekarang udah tutup atau gimana, saya juga kurang kopi. Itu setahu saya perusahaan granit PT perusahaan tambang terbuka yang kuari granit komoditasnya yang paling besar itu di Karimun itu. Terus ya tapi di Karimun itu walaupun dia besar juga pecahan-pecahan begini bentuknya, nggak dimension. Nah, kalau yang ini bentuknya dimension ya. Keputar nggak sih video saya? Puter. Putar, Bu. Ya. Ini tambang marmer ya, di luar ini.
Oke. Oke, jadi udah tau lah kalian ya apa bedanya tadi kalau quarry itu hasilnya bisa berupa pecahan, broken, atau dimension. Dimension ya udah bentuknya ya begitu, kotak, terus nanti diolah, dipotong pakai diamond lah. Karena biasanya kalau quarry ini biasanya ya kekerasan batuannya keras banget gitu. Untuk kalau keras banget, kalau kecil tidak keras ya tidak keras banget gitu. Lebih. Ya tambang pasir itu juga termasuk tambang quarry. Terus nih ada alluvial mine, placer mine. Jadi kalau endapan placer adalah endapan yang tererosi, pertama dia terlapukan, terus tererosi, habis itu terendapkan. Nah, kalau kita bilang terendapkan otomatis ya di bibir-bibir sungai, di laut-laut gitu kan. Karena kan dianya kalau erosi terendapkan biasanya kan ke daerah dataran yang lebih rendah kan gitu. Nah, ini ada di PT Timah. Jadi dia menggunakan tambang semprot untuk mengekstraksi si timahnya. Untuk tambang timah ini juga, perusahaan timah ini, dia mengekstraksinya juga banyak caranya. Ada beberapa jenis lah. Bentar. Saya baca punyanya. Tesisnya, skripsinya punya teman saya. Nih. Nih ya, jadi ada kapal keruk, ada nih jenis-jenisnya, ada ponton, nih ada tambang semprot. Jadi banyak si PT Timah ini. Jadi dia nggak terkenal dengan kapal keruknya saja, tapi untuk tambang semprotnya juga dia punya gitu. Terus selanjutnya ya, oke. Oke, ini bedanya ya apa ada batu bara, strip mine, ada mining. Mining sama placer mining itu sama. Tipe endapannya ya placer. Ada quarry juga. Nah, nih. Nah, untuk ekstraksi airnya kita bahas minggu depan saja. Nanti sekalian untuk BSR sama SR-nya saya jelaskan lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Tugas dikerjakan di kertas apa? Nah, gini ya. Kayak terlalu banyak kata-kata, nggak penting lagi kata-katanya. Rangkumlah sepadat mungkin, sejelas mungkin, jadi padat, jelas gitu. Saya nggak mau banyak-banyak. Tulisnya di kertas ini aja. Apa sih yang ada garisnya, double folio ya? Iya, Bu. Ya, double folio aja lah. Tapi saya pesannya tadi, jangan terlalu banyak. Kalau ada gambar, lebih bagus. Saya maunya ada gambar juga. Gambar, jelaskan aja gambar itu bedanya apa. Tuh. Jadi saya nggak mau terlalu banyak. Buat apa? Terlalu banyak kalau kalian juga nggak paham apa kalian isi. Yang penting isinya seperti kalian mencatat lah. Kalau mencatat kan yang penting-penting saja. Nah, tugas itu juga begitu. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi selain itu? Ibu untuk gambarnya boleh print out, Bu? Print out, ditempel gitu ya? Iya, Bu. Gimana ya? Aduh. Besok kalian ini ya? Minggu depan itu apa kalian? Ya udah deh, gak apa-apa lah. Tapi yang jelas ya, sampai habis, jelek banget. Pokoknya saya nggak mau yang kayak gitu. Yang jelas. Baik, Bu. Oke? Siap, Bu. Terus penanya samain aja lah. Semuanya warna biru. Biar cantik. Ada lagi?
Nggak ada? Sepertinya cukup, Bu. Cukup. Oke. Silakan Febri yang biasanya saya tuh absen, saya sebutin satu-satu. Kalau makin banyak capek juga saya manggilin satu-satu. Ya udah, saya percaya dengan kalian. Silakan yang tidak hadir nanti di list terus kirim ke WA saya. Oke? Ada lagi? Sebenarnya boleh minta PPT-nya nggak, Bu? PPT. Iya. Mau langsung kalian baca apa? Ya, mau baca sih, Bu. Mau dibaca. Nanti saya kasih kalian nggak download. Besok lagi, Bu, saya lupa download. Kebiasaan mahasiswa begitu. Yaudah nanti saya kirim ya, Febri ya. Baik, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, kelasnya sampai saat ini aja. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan lekat terus di kepala kalian. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.